Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, sebelum ke pengertiannya, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya kata kepemimpinan pendidikan ini terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan pendidikan. Jadi, saya akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan terlebih dahulu. Nah, pengertian daripada kepemimpinan menurut Oteng Sutisna adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan proses baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu membangkitkan kerjasama ke arah tercapainya tujuan. Itu menurut Oteng Sutisna. Jadi inti daripada pengertian yang diungkapkan oleh Oteng Sutisna ini bahwasanya kepemimpinan itu adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan seorang pemimpin untuk memimpin daerah kepemimpinannya agar mencapai tujuan. Nah, dari definisi tersebut ada juga yang menyebutkan bahwasanya kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu sikap yang wajib atau harus dimiliki seorang pemimpin untuk memimpin bawahan-bawahannya agar bisa mencapai tujuan. Sama seperti yang tadi ya, hampir sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita beralih kepada pengertian kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Apa sih pengertian daripada kepemimpinan pendidikan itu? Pengertian daripada kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan yang tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan itu, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. Jadi, saya tegaskan kembali bahwasanya kepemimpinan pendidikan ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang memimpin di bidang pendidikan, ya. Jadi bukan orangnya, tapi ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang memimpin di bidang pendidikan. Seperti kepala sekolah, nah itu merupakan pemimpin yang berada di ruang lingkup pendidikan. Maka kepala sekolah ini diharuskan untuk mempunyai sikap kepemimpinan pendidikan agar dapat memanage, dapat mengordinasi pendidikan tersebut dengan baik sehingga mencapai tujuan. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan pendidikan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain yang didukung oleh kelebihan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian maupun yang berkaitan dengan keluasan pengetahuan dan pengalamannya, yang mendapat pengakuan dari orang-orang yang dipimpin. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah 1. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. 2. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 3. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Kemudian 4. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. 5. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Dan 6. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki,
yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan. Dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pemimpin dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe kepemimpinan merupakan suatu bentuk atau pola kepemimpinan seorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan sikap atau perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Nah, ada 3 tipe kepemimpinan yang paling mendasar di antaranya tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, kemudian tipe kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Nah, namun di samping itu terdapat beberapa tipe kepemimpinan lain seperti kepemimpinan pseudo-demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan ahli, dan lain sebagainya. Nah, baik, yang pertama, kepemimpinan otoriter. Nah, dalam tipe ini, pemimpin lebih bersifat diktator terhadap para anggotanya. Nah, para anggotanya dipaksa untuk mengikuti dan menjalankan arahannya, dan mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak. Nah, pemimpin yang otoriter ini tidak menghendaki rapat atau musyawarah dalam membuat keputusan. Dan hubungan antara pemimpin dan bawahannya itu lebih kepada hubungan majikan dengan pembantunya. Nah, kemudian yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Nah, dalam tipe ini seseorang pemimpin menghendaki rapat atau musyawarah dengan para anggotanya. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, seorang pemimpin mau menerima atau bahkan mengharapkan saran dan masukan dari para anggotanya atau para bawahannya. Nah, kemudian yang ketiga, tipe kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Nah, dalam tipe ini, para anggota diberikan kebebasan secara penuh dalam melakukan pekerjaan atau aktivitasnya tanpa kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan atau aktivitas para anggotanya. Nah, kemudian yang keempat, tipe kepemimpinan pseudo-demokratis. Nah, istilah pseudo memiliki arti palsu. Nah, dalam tipe pseudo-demokratis ini, seorang pemimpin sebenarnya memiliki tipe otoriter, akan tetapi dalam kepemimpinannya dibuat kesan demokratis. Nah, ia hanya berpura-pura memperlihatkan kepemimpinan demokratis, namun pada kenyataannya ia bekerja dengan perhitungan. Misalnya, jika seorang pemimpin mempunyai suatu ide atau pemikiran, maka akan didiskusikan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada para anggotanya, bersama para anggotanya. Akan tetapi hal itu diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima atau menjalankan ide atau pemikiran seorang pemimpin tersebut sebagai keputusan bersama. Nah, kemudian yang kelima, tipe kepemimpinan karismatik. Nah, tipe ini lebih menekankan pada karakteristik atau kualitas dari pemimpin yang cukup istimewa sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para anggotanya. Kemudian yang keenam yaitu tipe kepemimpinan ahli. Tipe ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi mengenai keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual yaitu membuat konsep, membuat ide dan gagasan demi kemajuan suatu organisasi. Nah, gagasan atau ide tersebut dijabarkan menjadi rencana kegiatan yang disebut proses perencanaan atau rencana kerja. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini berinteraksi secara baik dengan banyak orang. Disebut juga keterampilan ini disebut keterampilan kemanusiaan. Kepada bawahan bersifat mengayomi, berpersuasif, dan bersahabat. Selanjutnya, keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan bekal agar lebih matang pada bidang yang ditangani. Umumnya diperlukan untuk manajer tingkat rendah,
misalnya menggunakan program komputer, membuat kode program, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan manajemen waktu. Nah, keterampilan manajemen waktu ini mengatur mengatur alokasi waktu agar mendapat hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu keterampilan membuat keputusan. Keterampilan membuat keputusan ini termasuk juga kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, memandangnya secara keseluruhan dan komprehensif, dan menentukan solusi terbaik untuk memecahkan sebuah masalah itu. Yang terakhir yaitu keterampilan kepemimpinan. Program kerja, eksekusi, dan evaluasi diperlukan sebuah komitmen, ketegasan, dan keberanian. Karenanya, pengelola betul-betul harus menjadi pemimpin dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak perlu. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Pendekatan-pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan, diantaranya yang pertama, pendekatan sifat atau traits approach. Pendekatan sifat menekankan pada kondisi fisik dan karakteristik pribadi. Hal ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena keberhasilan suatu organisasi tergantung dari bagaimana sifat pemimpinnya. Sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin tersebut diantaranya yang pertama dari kondisi fisiknya, energi, kuat, dan lain-lain. Kedua, latar belakang sosialnya, berpendidikan, berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Yang ketiga, kepribadiannya, yaitu adaptif, emosi stabil, kooperatif, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Pendekatan keperilakuan memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompok atau pengikutnya. Perilaku pemimpin ini dapat berorientasi pada tugas keorganisasian atau pada hubungan dengan anggota kelompoknya. Pendekatan ini menitikberatkan pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Yang ketiga, pendekatan kontingensi atau situasi. Apabila dirumuskan secara formal, pendekatan kontingensi merupakan suatu upaya untuk menentukan melalui kegiatan riset, praktik, dan teknik manajerial mana yang paling cocok dan tepat dalam situasi tertentu. Maka menurut pendekatan kontingensi, situasi-situasi yang berbeda mengharuskan adanya reaksi manajerial yang berbeda pula. Salah satu faktor yang menunjukkan adanya perbedaan situasi organisasi adalah tingkat kematangan dan perilaku kelompok atau bawahan. Ada 3 macam pendekatan kontingensi. Yang pertama, model kepemimpinan kontingensi dari Friedler. Disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Yang kedua, model 3 dimensi kepemimpinan dari William J. Redin. Model ini menghubungkan ketiga kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif dalam suatu kesatuan, dan gaya tidak efektif. Yang ketiga yaitu model kontinum kepemimpinan dari Fromm dan Newton. Ada 2 macam kondisi utama yang dapat dijadikan dasar bagi pemimpin untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan bawahan dalam pembuatan keputusan, yakni tingkat keefektifan teknis di antara bawahan dan tingkat motivasi serta dukungan para bawahan. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan ke pemateri berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian pemimpin pendidikan. Nah, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi atau bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya. Kemudian sebagai pemimpin itu harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan dan meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, kemudian membuka komunikasi dua arah dan mendelegasi tugas. Kemudian pemimpin juga harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, kemudian pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan terhadap tenaga kependidikan. Kemudian dalam lembaga pendidikan, pemimpin itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat tinggi, yaitu sebagai komponen terdepan yang berperan langsung. Kemudian seorang pemimpin itu bisa mengarahkan bagaimana cara mengarahkan bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud menuju suatu tujuan dan target yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menerangkan tentang model-model kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemimpinan itu adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Yang pertama, model kepemimpinan yaitu manajerial. Sebagaimana diambil dari kata manajer dalam bahasa Inggris berarti mengatur. Jadi semua kebijakan yang ada itu di satu pihakan, dipegang sama ketuanya. Ini cenderung ke otoritas. Yang kedua yakni kepemimpinan partisipatif. Nah, di model kepemimpinan ini cenderung lebih ke demokratis, yakni lebih mengutamakan musyawarah antara ketua kelompok, antara ketua dan anggotanya. Yang ketiga transformatif. Model ini lebih ke mengarahkan, lebih mengontrol sistem. Jadi lebih ke mengarahkan gitu kan. Interpersonal. Yang keempat ini interpersonal. Interpersonal lebih menekankan pada hubungan dengan teman sejawat dan hubungan antar pribadi. Nah, yang kelima yakni kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan bawahan berdasarkan kesepakatan nilai atau proses pertukaran. Transaksi diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Itu transaksional. Yang keenam yakni postmodern. Postmodern yaitu mengizinkan menggunakan kepemimpinan demokratis, sama kata tadi yang kayak di atas. Fokusnya pada visi yang dikembangkan oleh pemimpin. Yang ketujuh selanjutnya yakni kepemimpinan kontingensi, berfokus pada situasi dan mengevaluasi bagaimana menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Yang kedelapan yakni kepemimpinan moral, jadi berfokus pada nilai, kepercayaan, dan etika berdasarkan pada rasional normatif, rasional berdasarkan pertimbangan benar dan salah. Jadi yang terakhir, model kepemimpinan yang terakhir yakni pembelajaran, fokus pada bagaimana meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Oke, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Kepemimpinan pendidikan adalah
pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan. Adapun tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yaitu yang pertama tipe otoriter, yang kedua tipe demokratis, yang ketiga tipe laissez-faire, yang keempat tipe kepemimpinan pseudo demokrasi. Kemudian tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan karismatik, dan tipe kepemimpinan ahli. Adapun keterampilan kepemimpinan pendidikan yaitu keterampilan konseptual, keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, keterampilan memanajemen waktu, keterampilan mempelajari kepemimpinan pendidikan. Adapun pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan ada 3, yaitu yang pertama pendekatan sifat, yang kedua pendekatan keperilakuan, dan yang ketiga pendekatan kontingensi atau situasi. Kemudian yang terakhir ada model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan material, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan information, kepemimpinan interpersonal, kepemimpinan transaksional, kemudian ada postmodern, kemudian ada kepemimpinan kontingensi, dan yang terakhir model pembelajaran. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.